Hai kawan-kawan, jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kawan-kawan? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan tidak kekurangan satu apapun. Kali ini kita akan merangkum masalah seputaran jin, yaitu kemampuan-kemampuan yang Allah berikan kepada jin atau kelebihan yang Allah berikan kepada jin yang tidak ada pada manusia. Kemampuan-kemampuan ataupun kelebihan yang diberikan Allah kepada jin yang tidak ada pada manusia. Sebagian kemampuan tersebut diantaranya yaitu: yang pertama, yaitu mampu bergerak dan berpindah dengan sangat cepat. Jin Ifrit dari golongan jin yang pernah berjanji kepada Nabi Sulaiman alaihissalam untuk menghadirkan singgasana Ratu Saba di Yaman ke Baitul Maqdis hanya dalam waktu seorang berdiri dari duduknya. Itu artinya sebanding dengan sebelum mata berkedip. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, berkata Ifrit dari golongan jin, Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat membawanya lagi dapat dipercaya. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, Ini termasuk karunia Robku, dalam Quran Surat An-Naml ayat 39-40. Yang kedua, yaitu mendahului manusia dalam mencapai ruang angkasa. Sudah sejak lama jin mampu naik ke tempat-tempat di langit dunia. Lalu di sana mereka mencuri dengar berita-berita langit untuk mengetahui peristiwa sebelum terjadinya. Tatkala Rasulullah SAW diutus, maka langit diperketat penjagaannya. Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami atau para jin telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Quran Surat Al-Jin ayat 8-9. Rasulullah SAW telah menjelaskan cara mereka mencuri dengar berita-berita langit. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menetapkan perintah di atas langit, para malaikat mengepak-ngepakkan sayap-sayapnya karena patuh kepada firman-Nya, seolah-olah firman yang didengar itu seperti gemercing rantai besi yang ditarik di atas batu sehingga memekakan mereka. Tatkala hati mereka telah hilang dari rasa takut, mereka bertanya, apa yang baru saja difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan Dia maha tinggi lagi maha besar. Ketika itulah jin-jin pencuri berita atau wahyu itu mendengarnya. Keadaan mereka seperti itu. Sebagian mereka bertumpu di atas sebagian yang lain. Sufyan bin Uyainah, salah seorang perawi hadis ini, menggambarkan dengan telapak tangannya. Ia merenggangkannya dan membuka jari jemarinya. Maka ketika jin-jin pencuri berita yang di atasnya mendengar kalimat firman itu, mereka lalu menyampaikannya kepada yang ada di bawahnya. Dan demikian seterusnya hingga disampaikan ke mulut tukang sihir atau tukang ramal. Akan tetapi kadangkala para pencuri berita itu terkena syihab atau panah-panah api sebelum sempat menyampaikan berita yang disadapnya itu. Dan kadangkala mereka sudah sempat menyampaikannya sebelum terkena syihab. Lalu dengan satu kalimat yang didengarnya itulah tukang sihir atau tukang ramal melakukan 100 macam kebohongan. Mereka yang mendatangi tukang sihir
atau tukang ramal berkata, "Bukankah dia telah memberitahukan kepada kita bahwa pada hari anu akan terjadi peristiwa anu, dan itu benar-benar terjadi?" Sehingga dipercayalah tukang sihir atau tukang ramal tersebut karena satu kalimat yang telah didengarnya dari langit. Yang ketiga, pengetahuan jin tentang teknologi. Allah mengabarkannya bahwa dia telah menundukkan bangsa jin untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Bangsa jin banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang beliau yang menuntut kemampuan, kepandaian, dan kemahiran atau keahlian. Allah berfirman yang artinya, "Dan sebahagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, yaitu di bawah kekuasaannya, dengan izin Rabb-nya, dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami membuatnya merasakan azab neraka yang apinya menyala-nyala." Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Quran Surat Saba ayat 12-13. Ibnu Taimiyah menyebutkan ada seorang syekh yang dahulu mempunyai hubungan dengan jin telah menyampaikan kepada beliau bahwa bangsa jin telah memperlihatkan kepadanya suatu benda yang bercahaya seperti air dan pelita. Mereka menampakkan kepadanya di dalam benda itu berita-berita yang dia inginkan, lalu dia menyampaikannya kepada orang lain. Mereka, yaitu jin, juga menyampaikannya kepada perkataan sahabat-sahabatnya yang meminta tolong padanya. Lalu dia menjawab, dan para jin itu menyampaikan jawaban itu kepada para sahabatnya tersebut. Yang keempat, kemampuan untuk beralih rupa atau bentuk. Kemampuan beralih rupa atau bentuk ke bentuk manusia atau hewan. Mereka pernah mendatangi kaum musyrikin dalam bentuk wujud Suraqah bin Malik untuk menjanjikan kemenangan bagi mereka. Demikian pula sejumlah sahabat, di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah didatangi mereka dalam wujud seorang tua yang ingin mencuri zakat yang sedang dijaganya. Mereka dapat beralih rupa menjadi unta, keledai, sapi, anjing atau kucing. Seringnya mereka berubah bentuk menjadi anjing hitam atau kucing. Rasulullah SAW menyatakan bahwa lewatnya anjing hitam di depan orang yang sholat memutuskan sholat orang itu. Rasulullah SAW menjelaskan sebabnya, karena anjing hitam itu adalah setan. Jin sering berubah menjadi hewan, lalu menampakkan diri kepada manusia. Karena itulah Rasulullah SAW melarang membunuh ular yang muncul di dalam rumah, sebab dikhawatirkan itu merupakan jelmaan jin yang telah masuk Islam. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya di Madinah ini ada segolongan jin yang telah masuk Islam. Jika kalian melihat satu dari mereka, maka mintalah kepada mereka untuk keluar dalam jangka waktu 3 hari. Jika ia tetap menampakkan diri kepada kalian setelah itu, maka bunuhlah ia, karena sesungguhnya dia itu setan. Rasulullah SAW mengecualikan untuk ular tertentu. Dari Abu Lubabah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian langsung membunuh ular di dalam rumah, kecuali setiap ular yang terpotong pendek atau ekornya yang memiliki 2 garis di punggungnya, karena ular jenis ini dapat menggugurkan kandungan dan membutakan mata, maka bunuhlah ia. Kemampuan yang kelima yang Allah berikan pada jin dan setan, setan mengalir dalam tubuh Bani Adam sebagaimana mengalirnya darah di urat nadi. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Anas, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan mengalir dalam tubuh manusia sebagaimana mengalirnya darah. Demikianlah kawan-kawan, telah kita dengarkan dari rangkuman
tentang kemampuan-kemampuan atau kelebihan yang Allah berikan kepada jin dan setan yang tidak dimiliki oleh para manusia. Demikianlah, semoga apa yang kita dengar dari rangkuman tadi bermanfaat bagi diri kita dan kita bisa menyampaikan, membagi manfaat kepada orang lain. Mohon dukungan subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini bisa memberi manfaat yang banyak kepada orang lain. Demikianlah akhir kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.